Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz, khusus guru kita Bapak Kiai Haji Sulaiman. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Masniah binti Haji Safi'i, DKM Musola Al-Barakah Al-Mubarakah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sudah menjadi ketetapan bahwa setiap ada yang awal pasti ada yang akhir. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada yang datang, pasti ada yang pulang. Ada kehidupan, pasti juga ada kematian. Iya Bu, iya Bu. Apaan? So tahu. Ini bocah siapa orangnya? Iya. Bapak Ibu, karena itu malam ini malam ke-40 kita memperingati wafatnya ibunda kita, Ibunda Hajah Masniah. Banyak hikmah dari perkumpulan kita malam ini. Apa hikmah dari takziah kita malam ke-40? Ini yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam atuh. Lo mah enak dengar sambil geranyem. Iya ya tak. Pertama, hikmah takziah kita malam ini, manfaatnya jelas buat almarhumah. Tadi sudah dikatakan oleh Kiai Sulaiman, orang yang meninggal dunia itu bukan selesai segala-galanya. Justru kehidupan yang abadi baru dimulai. Mati dalam Islam itu bukan mati kayu yang setelah dipendem udah nggak ada apa-apanya. Justru babak baru dari kehidupan yang abadi. Di mana dia? Alam barzakh, sebelum masuk alam mahsyar. Berapa lama di alam barzakh? Sampai datangnya kiamat. Satu hari di dunia, 1000 tahun di alam kubur. Ya, kalau malam ini dipendam, besok pagi kiamat mendingan dikit. Satu hari di alam dunia, 1000 tahun di alam barzakh. Di situ tuh, saudara, anaknya haus kali Bu. Kasih minum dulu. Ribet pidato kalau banyak saingan. Saudara, alam barzakh itu akhirat. Akhirat bukan khurafat. Alam kubur bukan tahayul. Itu sebuah kepastian, itu sebuah hak, itu sebuah kebenaran yang akan kita lewati. Membicarakan alam barzakh, alam mahsyar, akhirat, dasarnya adalah iman. Sebab kalau dasarnya logika, dasarnya akal pikiran, nggak nempil. Nggak nempil, ngerti nggak nempil. Alam barzakh, akhirat itu nggak bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan. Dasarnya iman.
Eksat, ilmu pengetahuan, observasi, penelitian nggak bisa di alam barzah itu. Wong sih nanya sama siapa yang udah pada kesono kagak ada yang balik. Bener. Dasar untuk meyakininya nilai-nilai iman. Bapak Ibu, kalau yang nggak percaya alam barzah, nggak percaya akhirat, jangankan sekarang, dari zaman Nabi udah ada yang model kayak begitu tuh. Dari zaman Nabi udah ada. Waktu Nabi pidato, saudara-saudara, nanti kita semua di akhirat bakalan dibangkitin lagi, bakalan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang kita kerjakan dahulu di alam dunia. Nabi ngomong begitu tuh. Tokoh kafir Quraisy Al-As bin Wa'il dan Ubay bin Ka'ab nyeleneh. Dengar Nabi pidato kayak begini, kata mereka, Muhammad, yang bener aja, masa di akhirat orang yang udah dikubur pada dibangkitin lagi? Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il buru-buru pulang ke rumah, ngambil pacul sama pengki, nggali kuburan, tulang-tulangnya dikumpulin, dimasukin ke pengki, dibawa ke hadapan Nabi, digeletakin. Muhammad, tulang-tulang kayak begini ntar di akhirat bakalan dibangkitin lagi. Kekuatan apa yang sanggup membangkitkan tulang-tulangnya hancur kayak begini? Ente yang botan-botan aja Muhammad. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Surat Yasin yang kita baca itu dia terusan ayat. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, aku yang menciptakan manusia, aku lebih sanggup lagi mereproduksi ciptaan aku sendiri. Aku lebih sanggup. Kalau yang tidak ada jadi ada saja aku sanggup, apalagi aku menciptakan yang memang dahulu sudah aku ciptakan. Mereproduksi ulang, aku lebih sanggup lagi. Jadi kalau soal nggak percaya alam barzah, nggak percaya akhirat, dari zaman Nabi udah ada. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi yang pertama manfaatnya jelas buat almarhumah. Kita hadir di sini mengirimkan pahala tahmid, tahlil, pembacaan surat Yasin, zikir, pahalanya semua disampaikan kepada almarhum, dan saya yakin insya Allah pahala itu akan sampai. Saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat yang disadur dari kitab As'adur Rafiq, sarah dari Sulam Taufik. Dahulu ada ibu ditinggal mati anak gadisnya, punya anak sematawayang. Setiap hari ini ibu mikirin anak gadisnya yang udah meninggal dunia. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Satu hari ibu ini datang ke salah seorang ulama. Saya punya anak sematawayang, gadis meninggal dunia. Tiap hari saya kepikiran, kasih saya amalan supaya saya tahu kondisi anak saya di alam barzah. Kata ulama tersebut, Bu, ibu ntar malam selesai sholat isya, sholat tahajud, sholat hajat 4 rakaat. Selesai sholat hajat 4 rakaat, baca sholawat dah sampai tidur. Dikerjain sampai tidur, itu ibu baca sholawat sampai dia tertidur. Dalam tidur dia mimpi ngelihat anak gadisnya. Rasa rindu terbayar melihat anak gadisnya. Tapi seketika si ibu berubah menjadi tidak tega.
Apa kondisi anaknya? Sedang mendapat azab kubur. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Jangankan ngelihat anaknya diazab. Kita nih orang tua, anak pulang sekolah jatuh di jalanan, dengkulnya bungsut. Bungsut ngerti bungsut? Lecet. Dengkulnya lecet, khawatirnya bukan main. Betul apa enggak? Si ibu dalam mimpinya dia lihat anak gadisnya sedang diazab di alam kubur. Kaget, istighfar, mendusin, bangun. Habis sholat subuh balik nih ibu ke rumah sang ulama. Tuan saya, amalan tuan saya kerjain. Alhamdulillah semalam saya ngimpi ketemu anak gadis saya. Cuma ngapa disiksa? Kasih saya amalan tuan saya, supaya siksa anak saya di alam barzah bisa dikurangin, bisa diringankan. Kata saya, kata ulama tersebut, Bu, ya sudah, yang ibu punya, yang ibu bisa, sedekahin. Pahala sedekahnya kirimin buat anak ibu. Semampu ibu sedekahkan. Kalau punya tenaga, sedekahkan tenaganya. Kalau punya pemikiran, sedekahkan pemikirannya. Kalau punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Kalau punya harta, sedekahkan hartanya. Amalan sedekah itu kirimkan ke anak gadis ibu. Baik tuan saya, pulang nih ibu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak balik lagi ke Syekh Hasan Al-Basri. Satu malam Hasan Al-Basri tidur ngimpi. Dalam mimpinya dia lihat ada anak gadis cakep, montok, demplon, bohai. Apalagi dah tuh di sini. Berdiri di depan sebuah rumah yang megah dan mewah. Anak gadis cantik, rupawan, berdiri di sebuah rumah yang megah dan mewah. Tuh anak gadis pakai mahkota bertahtakan intan, berlian, dan mutiara. Kagum Hasan Al-Basri, bukan main anak gadis. Rumahnya gede, pakai mahkota, bertahtakan intan dan berlian. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan maranin, legelagapan. Gelagapan, ngerti gelagapan ya? Lah nggak kayak, lah nggak ubahnya kita. Kalau diparanin perempuan cakep kan kiko kita, bener. Kalau perempuan yang sedang-sedang aja sih belum amat. Hasan Al-Basri diparanin sama tuh perempuan. Tuan saya kenal sama saya. Kata Hasan Al-Basri, enggak, saya nggak kenal kamu. Murid saya juga nggak ada yang kamu, nggak kayak kamu. Mukamu bercahaya, pakaianmu indah, bermahkotakan tahta berlian. Kamu berdiri di rumah megah yang mewah, luar biasa amalan kamu. Saya nggak kenal sama kamu. Tuan saya, beberapa hari yang lalu datang seorang ibu minta amalan kepada tuan saya supaya anaknya diringankan di alam kubur. Tuan saya kasih amalan supaya sedekah, dan sedekah itu dikirimkan kepada putrinya yang sudah wafat. Ketahuilah yang datang beberapa hari lalu itu ibu saya. Ibu saya sedekahin apa saja semampunya, pahalanya dikirimkan ke saya. Alhamdulillah, rahmat Allah kemudian turun. Dengan izin Allah, saya terbebas dari siksa kubur. Nih, Sohibul Musibah malam ini ngumpulin kita, ngirimin tahlil buat almarhumah ibunda tercinta, sekaligus menyajikan kita hidangan. Ini keluarga besar Sohibul Musibah emang udah sedekah, pahalanya dikirimin ke sono. Makanya dicobain ala kadarnya, dimakan itu sedekah, pahalanya saya yakin sampai kepada almarhumah.
Yang ada di sini makanin, emang sedekah. Ntar yang buat pulang mah ada bungkusan. Bungkusan doang. Satu, manfaatnya jelas buat almarhum dan almarhumah. Karena itu tradisi jaga karsa pasar minggu Kebayoran umumnya Betawi, kita memang tidak sepi dari rawahan, dari tahlilan, apa itu setiap malam Selasa, apa itu setiap malam Jumat. Tradisi-tradisi seperti inilah yang memang diharapkan oleh orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, Bu, kata Nabi, orang yang meninggal dunia itu kayak orang yang lagi tenggelam. Nungguin apa? Kiriman pahala dari kita. Orang-orang tercinta yang ada di alam barzakh, kita kirimin AC biar adem. Oh enggak. Kita kirimin motor keluaran terbaru, enggak mau, enggak butuh kok. Yang mereka butuhkan adalah kiriman amal pahala dari kita yang masih hidup. Itulah orang yang tenggelam. Dikasih emas nggak mau, dikasih uang nggak mau, dikasih harta nggak mau. Apa yang orang tenggelam mau? Ban karet, ban bekas, cuma goceng. Tapi itu yang menyelamatkan dia. Karena itu kita yang masih ketinggalan di alam dunia adalah wasilah mereka yang sudah berangkat duluan. Kalau kita seorang anak, kirimkan pahala buat orang-orang tua kita. Kalau kita seorang keluarga, kirimkan pahala kepada keluarga kita yang sudah wafat. Kalau kita teman, kirimkan teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Amal ibadah yang pahalanya kita kirimkan kepada mereka, itu yang sedang mereka arep-arep. Kita ini semua pastikan anak nih, bener gak? Ya. Kalau yang orang tuanya sudah wafat, rajin-rajinlah kirim Fatihah. Paling gak rawatib sehari 5 kali. Itu yang ditungguin sama mereka, Pak. Itu yang mereka tungguin. Mereka sedang tenggelam. Ban karet yang kita kirimin, amal pahala ibadah kita sedekahkan buat mereka. Itu yang mereka tungguin. Yang namanya anak wasilah orang tua. Kalau orang tuanya udah meninggal, bacain Fatihah, zikirin, tahlilin. Jangan bandanya doang pada rebutan. Ada di sini yang kayak begitu, ada. Yang mana orangnya? Yang mana? Satu, manfaatnya buat almarhum dan almarhumah. Yang kedua, manfaatnya buat kita nih yang masih ketinggalan. Tadi saya bilang di alam dunia nih. Kalau di malam ke-40 almarhumah, saudara ketahuilah, satu malam nanti insya Allah kita pasti juga ditahlilin sama keluarga kita. Kalau 40 hari yang lalu kita urusin jenazahnya almarhumah, satu saat nanti kita juga bakalan diurusin orang. Kalau kita mengantarkan 40 hari yang lalu mengantarkan jenazah almarhumah ke alam, ke pekuburan, satu saat nanti kita juga bakalan dianterin orang ke kuburan kita. Karena itu takziah macam begini mengingatkan buat kita bahwa kita pasti bakalan nyusul mereka. Ada di kampung ini yang hidup terus-terusan? Agak ada. Kita ini pasti bakalan nyusul. Begini ya,
kita yang masih ketinggalan di alam dunia, sesungguhnya kita sedang membuat kuburan kita sendiri. Kalau perbuatan baik, amal ibadah yang kita perbanyak, insya Allah kuburan kita enak, tenang, nyaman, tentrem. Tapi kalau kejahatan, kemungkaran, maksiat, ama tetangga berek ngerti berek. Ama tetangga usil, gosip, gibah, fitnah, kita juga lagi bikin kuburan kita tuh. Kuburan kita bakalan sempit, gelap, pengap, yang nemenin kagak enak. Gelap, gelapnya juga kagak enak. Yang nemenin rebek, mangkinan kagak enak. Sesungguhnya kita yang masih ketinggalan di alam dunia sedang bikin kuburan kita sendiri. Kalau ibadah yang kita kerjakan, insya Allah kuburan kita nyaman, aman, tentram. Tapi kalau maksiat yang kita lakukan setiap saat, kuburan kita juga bakalan sempit, saudara. Manfaatnya buat kita yang kedua nih, mengingatkan bahwa kita pasti bakalan nyusul. Karena itu kata Nabi, manusia yang cerdas tuh bukan yang gelarnya berentet, yang jabatannya berderet, tapi manusia yang cerdas itu dia ingat kampung halaman, kampung akhirat, dan dia mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya di alam dunia. Nah, Bu, kadang-kadang persepsi kita memperbanyak amal ibadah ini sering sempit. Ibadah kita anggap yang rutin-rutin saja. Ibadah mahdho, sholat, puasa, zakat. Tapi ada ibadah ghairu mahdho, perbuatan-perbuatan baik yang kalau kita lakukan itu nilainya ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berbuat baik kepada lingkungan kita. Tiap kita kan tetangga buat orang lain. Bener apa enggak? Tiap kita nih tetangga buat orang lain. Karena kita tetangga buat orang lain, jadilah tetangga yang kagak usil. Sebab tetangga yang kagak usil, mudah-mudahan itu ibadah dilipat gandakan pahalanya. Tapi tetangga yang jahil, wallahu a'lam, mungkin saja berubah jadi maksiat. Kalau sudah jadi maksiat, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita nih tetangga-tetangga yang baik, saling menghargai, saling menghormati, jangan usil. Itu perbuatan baik. Itu yang akan kita bawa tuh pahala-pahala itu nanti. Kalau baik yang kita lakukan, insya Allah di alam barzah kita akan menyemai kebaikan tersebut. Kan kata Nabi begitu tuh. Entar waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, ini yang nganterin. Tapi yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga sama harta pulang. Pak, entar nih jasad kita digotong orang ke kuburan, harta kita pulang, Pak. Keluarga kita, anak-anak kita pulang. Harta yang kita cari siang, malam, pagi, sore pulang. Kagak ada yang mau ngintil. Tikar rombeng aja dibawa pulang. Bener apa enggak? Anak-anak kita yang katanya sayang bener sama kita, begitu kita ditaruh di liang lahat, diuruk sama tanah, nginjaknya paling kenceng tuh bocah. Suwek banget anak kayak begini. Yang nemenin kita mah amal ibadah. Ibadah mahdho
ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu kan pengejawantahan dari ibadah ritual. Beginilah saudara, ibadah ritual yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, baca Quran dan sebagainya, ibadah ritual yang kita kerjakan harus punya dampak terhadap ibadah sosial. Inilah muslim yang rahmatan lil alamin. Ke dalam dia berpahala, keluar ke kehidupan masyarakatnya juga dia menebarkan kebaikan. Itu nilainya pahala. Kadang-kadang kita ini persepsinya suka salah. Ibadah ya yang wajib-wajib aja. Ibadah yang wajib kita kerjakan tapi nggak membekas di masyarakat, kita tetap aja pakai lagunya sendiri-sendiri. Padahal sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita keluarkan, ibadah-ibadah tersebut harus punya dampak terhadap kepribadian. Begitu kita berada di tengah-tengah masyarakat, itu harus kita kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi muslim yang paripurna, muslim yang rahmatan lil. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua, jelas manfaatnya buat kita, mengingatkan bahwa kita pasti akan menyusul orang-orang tercinta pulang kampung, mumpung saat itu belum datang, memperbanyak amal ibadah. Ketahuilah, kata Sayyidina Ali, amal ibadah yang kita lakukan sekarang di alam dunia nggak bakalan menerima balasan. Saudara-saudara kita, orang-orang tercinta kita yang sekarang sedang berada di alam barzakh, mereka sudah menerima balasan. Terbalik, kita di alam dunia baru sekedar ibadah saja, nggak dapat balasan. Tapi orang-orang tercinta kita yang ada di alam barzakh, mereka sudah menerima ganjaran. Balasan kita belum terima. Mereka yang di alam barzakh sudah merasakan, tidak bisa lagi berbuat. Kalau kita masih banyak kesempatan untuk berbuat, ganjarannya belum kita rasakan. Kita akan merasakan ketika kita berada di stasiun penantian. Di mana itu? Alam barzakh. Inilah kalau kita bahagia, seterusnya insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau kita celaka di alam barzakh, wallahu a'lam, kita akan celaka juga ketika dibangkitkan di alam mahsyar nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dikuatkan oleh Allah dalam beribadah, dituntun kita ke jalan yang benar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.